Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat senantiasa, dan jangan lupa bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021, hari biasa pekan ke-20. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menantikan kami dan siap sedia untuk memberikan tempat kepada kami masing-masing, baik dalam perjamuan pendahuluan di dunia ini maupun perjamuan yang sebenarnya di surga kelak. Semoga kami jangan sampai acuh tak acuh, melainkan senantiasa mempersiapkan diri sepantas mungkin untuk kehormatan besar itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga dengan menggunakan perumpamaan seorang raja yang mengundang pesta perjamuan nikah kepada para undangan. Namun para undangan itu tidak mau datang, lalu akhirnya raja itu mengundang siapapun yang di jalan-jalan untuk datang ke pesta nikahnya. Itu menjadi tanda bahwa kerajaan surga itu sebenarnya layak untuk siapapun juga, karena setiap orang pun diundang masuk ke dalamnya. Namun yang menentukan kita bisa masuk ke sana atau tidak adalah apakah kita menanggapi undangan itu dan apakah kita berpakaian pesta. Artinya apa? Artinya mau datang kepada kebaikan yang Tuhan telah berikan. Dan memakai pakaian pesta itu adalah memantaskan diri untuk selalu boleh mengikuti perjamuan nikah, yakni dengan memakai pakaian pesta yang artinya kita dituntun untuk memantaskan diri, senantiasa menyelaraskan diri hidup kita dengan Tuhan. Karena yang dipanggil itu banyak, tetapi yang benar-benar memenuhi panggilan itu dan yang sesuai dengan kehendak Allah atau yang dipilih itu tidak banyak. Semoga kita semua dilindungi dan dijaga untuk senantiasa menanggapi panggilan Tuhan dan memantaskan diri dengan memakai pakaian pesta sehingga boleh ikut dalam perjamuan keselamatannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa menanggapi panggilan Tuhan dan memantaskan diri di dalam panggilan itu, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.